berbagai website aplikasi Dukcapil yang memang sudah tersedia gitu teman-teman. Untuk video ini hanya terkait dengan Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Halo teman-teman Radar Edukasi, pada video kali ini kita akan membagikan terkait cara maupun tutorial bagi kalian semuanya yang pengen mengisi formulir F121 atau yang dikenal juga dengan formulir permohonan kartu tanda penduduk KTP warga negara Indonesia. Dan formulir ini harus kalian pahami untuk bagian awal atau bagian perhatiannya harap diisi dengan huruf cetak dengan menggunakan tinta hitam. Untuk kolom pilihan harap memberi tanda X pada kotak pilihan. Dan yang ketiga yang perlu diperhatikan bahwa setelah formulir ini diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali ke kantor desa atau kelurahan atau Dukcapil. Nah, untuk teman-teman semuanya yang pengen membuat permohonan kartu tanda penduduk atau KTP, tentu saja nanti diharuskan untuk mengisi bagian formulir ini. Bagaimana tata cara pengisian formulir kartu tanda penduduk yang menjadi bagian dari formulir F1.21 ini? Yang pertama, untuk pemerintah provinsi ini teman-teman diisi di mana pemohon bertempat tinggal. Jadi untuk pemerintah provinsi ini teman-teman nanti diisi di mana teman-teman bertempat tinggal atau berdomisili sekarang. Untuk pemerintah kabupaten kota ini juga diisi nama kabupaten kota di mana pemohon bertempat tinggal. Untuk kecamatan juga demikian, untuk desa juga demikian. Dan ini ada jenis permohonan yang kita ajukan, misalnya mau permohonan baru atau perpanjangan atau penggantian. Kalau perpanjangan ini umumnya sudah tidak lazim ditemukan karena KTP sekarang baik KTP digital ataupun KTP elektronik itu teman-teman itu sudah tidak ada perpanjangan karena berlakunya seumur hidup. Paling yang paling sering adalah baru dan penggantian. Untuk nama lengkap diisi pemohon secara lengkap sesuai dengan surat kenal lahir atau akta kelahiran. Jadi sesuai dengan akta lahir atau akta kelahiran dengan huruf kapital. Misalnya adalah Agus gitu ya, Agus Santoso gitu. Nah, untuk nomor KK ini nanti diisi dari nomor KK teman-teman. Nomor KK itu didapatkan dari mana? Tentu saja dari kartu keluarga. Di bagian bawah nanti ada nomor KK-nya. Jadi teman-teman wajib mengisinya. Nomor KK ya. Untuk NIK, nomor identitas kependudukan ini didapatkan dari nama kakak. Teman-teman itu kan ada syaratnya kalau membuat KTP baru atau perpanjangan itu ada NIK, dan NIK itu beda dengan nomor kakak ya teman-teman. Nah, ini adalah diisi dengan alamat. Alamat ini adalah alamat sesuai dengan tempat tinggal terakhir pemohon, sesuai tempat tinggal terakhir pemohon. Nah, pemohon terus ada bagian RT berapa, RW berapa, dan kode pos gitu ya. Nah, teman-teman juga perlu untuk menaruh pas foto di bagian ini, yaitu ukuran 2x3, dan pada bagian ini nanti diisi bagian pas foto. Nah, kalau teman-teman misalnya mau tanda tangan itu di bagian ini, atau teman-teman itu bisa bubuhkan cap jempol gitu ya, cap jempol yang ada pada jari teman-teman. Nah, ini nanti di sana ada. Tapi kalau umumnya sih tanda tangan ya, tanda tangan juga nanti sebagai syarat administrasi, misal seperti itu. Terus nanti formulir ini digunting menjadi satu, ini bagian ini digunting ya teman-teman. Nah, di bagian ini itu juga ada tanda tangan pemohon diisi dengan nama kota, misalnya
nama kota pemohon misalnya adalah Surakarta, tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Nanti tanda tangan pemohon, terus ini tanda tangan lurah, tanda tangan camat, dan ada NIP ya, tanda tangan lurah. Kepala desa kalau lurah biasanya NIK lah, cukup NIK gitu, dan nama terang dari camat atau lurah. Nah, kalau camat biasanya ada NIP gitu ya, nomor induk pegawai. Nah, itu adalah merupakan tutorial. Nah, ini untuk gunting formulir permohonan ini pada tempat yang telah disediakan untuk 1 lembar ya. Ini digunting untuk teman-teman jadikan sebagai bagian dari permohonan. Nah, ini sebagai arsip 1 lembar sebagai resi pemohon. Jadi seperti itu untuk tutorialnya. Nah, untuk pengisiannya sama aja teman-teman, karena ini ada 2 lembar nih, 2 lembar, nanti ada yang di bagian bawah dan bagian atas. Untuk cara pengisiannya sama, karena dalam aturannya juga sama, kurang lebihnya seperti itu. Nanti teman-teman, untuk kalian yang pengen buat KTP baru atau membuat perpanjangan, membuat penggantian, ini wajib untuk mengisi formulir tanda penduduk atau yang dikenal dengan F-1.21. Nah, ini merupakan formulir wajib yang bisa teman-teman jadikan pedoman, dan video ini tentu saja bisa bermanfaat bagi kalian yang saat ini membuat penggantian KTP yang rusak atau penggantian KTP yang cacat, penggantian KTP yang berbeda alamat dan lain sebagainya. Nah, seperti itu untuk tutorialnya. Semoga saja melalui video-video seperti ini teman-teman bisa lebih paham terkait dengan mekanisme untuk kalian yang pengen mengisi atau melihat tata cara pengisian formulir permohonan kartu tanda penduduk ya teman-teman. Kalau misalnya nanti teman-teman ada pertanyaan, sejumlah pertanyaan, bisa klik di kolom komentar, atau kalian bisa juga bertanya untuk download formulir, di mana itu sudah ada di berbagai website aplikasi Dukcapil yang memang sudah tersedia gitu teman-teman. Untuk video ini hanya terkait dengan tata cara pengisian formulirnya saja teman-teman. Ini khususnya pengisian formulir permohonan kartu tanda penduduk KTP warga negara Indonesia. Terima kasih teman-teman telah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk dukung channel Radar Edukasi. Kalau misalnya nanti ada banyak kekurangan dan pertanyaan, intinya teman-teman bisa langsung ditanyakan ya teman-teman. Terima kasih teman-teman telah menonton. Bye bye.